musik ini sebenarnya tuh diperbolehkan atau enggak sih menurut pandangan Ustaz aja? Saya termasuk orang yang harus adil ya dalam membicarakan hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Halo guys, welcome back to my channel. Masya Allah, hari ini Rima bersama dengan Guru Rima lagi di Istana Putih. Gede banget rumahnya, Masya Allah, bersama dengan Ustadz Somet. Siapa sih yang gak kenal sama Ustadz Somet? Ini Ustadz kayaknya banyak banget deh fansnya. Siapa coba yang gak kenal Ustadz? Ya Allah, Masya Allah. Rumahnya guys, gede banget kayak istana. Ada min fadli Rabbi. Ustadz, apa kabar? Baik, alhamdulillah Kak Rima sehat walafiat. Mudah-mudahan Kak Rima juga sehat, keluarga juga sehat, dan terima kasih sudah mau berkunjung silaturahmi, semoga jadi kebaikan. Masya Allah, makasih juga nih Ustadz udah dikasih kesempatan main nih ke istana ya Allah. Masya Allah, mudah-mudahan sehat selalu ya Ustadz. Amin, ya. amin, insya Allah. Terus Ustadz lagi apa nih kegiatan sekarang? Ustadz Ya. mah sibuk ya, syuting ya guys ya di mana-mana. Sibuk nggak sibuk, sibuk-sibukin diri aja biar kelihatan nggak nganggur. Gak mungkin nganggur, gak mungkin. Ustadz nih terlalu sibuk loh guys. Terus Tetap masih ceramah, Zoom, syuting, masih usaha, kita Masya apapun Allah. kita Semuanya jalanin Ustadz ya. jalanin. Yang Panutan penting, banget nih guys. Masya Allah, yang penting kan halal, menghasilkan, dan ada gerak. Nah, Biar produktif, biar ya, produktif. Ustadz, ya, daripada diem-diem doang. Kalau orang gerak itu kan akal gerak, hatinya gerak, fisiknya gerak, dan itu juga bikin kita sehat. Ustadz boleh nggak sih Ustadz sapa-sapa dulu teman-teman Rima nih Ustadz? Kan pada banyak yang Kak Rima Channel ya? Ustadz tahu. Oke teman-teman Kak Rima Channel, mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, tetap diberikan kekuatan di tengah pandemi ini, dan jangan pernah berputus asa. Mudah-mudahan Allah senantiasa membuka dan memberikan jalan buat kita semua di dalam segala urusan. Meskipun pandemi gini kan harus tetap semangat ya Ustadz ya, Harus. jangan putus asa, jangan nyerah gitu aja, jangan diem-diem diri gitu kan ya Ustadz ya. Diam, nggak tahu udah nggak bernyawa. Mati ya Allah. Ustadz nih boleh ya Ustadz Rima nanya-nanya nih Ustadz. Boleh. Mau tanya, kan sekarang lagi viral, terus ada berita juga di sosmed lah, di Instagram tuh ada anak santri saat divaksin, terus tiba-tiba denger musik harus pada tutup telinga nih saat bareng-bareng. Itu gimana nih Ustadz menurut pandangan Ustadz? Ya, pertama kita apresiasi nih santri-santri yang mau divaksin. Di tengah banyak orang tidak mau divaksin. Nah, betul. Sementara ada santri dan tentunya para guru yang mau divaksin. Ya, karena juga banyak yang Anti vaksin. nggak mau. Nah, banyak yang tidak mau divaksin Padahal dengan untuk berbagai kebaikan alasan. kita. Ya, kita apresiasi tuh. Yang kedua, kebetulan yang divaksin memang mereka yang sedang belajar Quran, Betul. bahkan penghafal Al-Quran. Ah, Masya Allah. Yang kita harus pahami, menghafal Quran itu tidak gampang. Betul banget. Jangankan menghafalnya, maunya aja belum tentu kita bisa. Ustadz. Ya, dari niat aja kadang kita maju mundur, ngapal nggak ya, bisa nggak ya gitu. Boro-boro menghafal, buat baca aja, ntar deh. Aduh, kayaknya lagi nggak sempet. Aduh, Sibuk. capek nih, sibuk. Nah, yang bisa aja belum tentu mau baca. Kadang yang nggak bisa malah nggak mau belajar. Nah, betul banget. Nah, Ini udah Ini menghafal. sudah mau membaca, belajar, menghafal, dan kedudukan penghafal Quran itu tinggi. Iya banget lah, Bahkan Ustadz. dia disertakan dalam ayat oleh Allah, termasuk bagian dari mereka yang menjaga kemurnian Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Allah sertakan para penghafal itu dalam menjaga kesucian dan kemurnian Al-Quran. Jadi kedudukannya begitu tinggi para penghafal Quran. Belum lagi nanti di akhirat orang tuanya dapat kemuliaan. Belum lagi nggak bisanya aja dapat 2 pahala. Bisanya bersama dengan para malaikat. Dapat dunia, dapat juga akhirat. Dapat ya juga kan, Ustadz? akhirat. Nah, orang-orang yang menghafal Quran ini memang dia harus menjaga hafalan. Iya, betul. Dan menjaga hafalan itu tidak gampang. Susah. Orang baca Al-Kautsar aja bolak-balik kok. Ya kan? Baca Al-Kafirun aja bisa Kadang al-falaq aja muter lah. Al-Falaq aja muter, apalagi 30 juz. Juz
30 aja kita belum tentu bisa menghafalnya. Artinya ada ketentuan-ketentuan bagaimana supaya hafalan itu tetap bertahan, bagaimana supaya hafalan itu tetap ada, bagaimana hafalan itu supaya tetap nempel. Iya, dijaga benar-benar dijaga. Nah, kita harus memahami. Karena beratnya perjuangan orang menghafal Quran, beratnya orang menjaga hafalan Quran ketika ada sesuatu yang menurut mereka, teman-teman ini bisa mengganggu hafalan. Atau nanti kurang fokus. Atau nanti kurang fokus. Namanya orang lagi belajar, tiba-tiba mereka menutup telinga. Ya, itu bagian dari cara menjaga hafalan. Caranya mereka. Setiap orang punya metode masing-masing dalam menjaga. Jadi ada metode-metode tersendiri, mungkin metodenya mereka untuk benar-benar menjaga hafalan mereka yang luar biasa. Mungkin ada yang hafalannya udah sampai 30 juz ya Ustaz ya. Makanya mereka jaga dengan cara itu ya kan ya Ustaz. Imam Syafi'i aja ketika melihat tidak sengaja gitu ya, ada di pasar tiba-tiba betis seorang perempuan kena angin terbang, nggak terasa ngelihat, tahu-tahu hilang semua hafalannya. Ya padahal nggak sengaja. Dan itu ketiup angin di tempat umum, hilang semua hafalan. Nah itu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dan itu mengadu kepada Imam Waqi. Kenapa kok bisa? Nah, padahal nggak disengaja, terus juga tiba-tiba langsung lupa. Langsung gitu, lupa. Jadi ya akhirnya mungkin dia juga punya metode bagaimana menjaga hafalan itu. Termasuk para penghafal Al-Quran ini juga punya metode bagaimana menjaga hafalan itu. Dan itu harus kita hargai sebagai bentuk toleransi tidak dalam perlu diperdebatkan. Nggak karena perlu satu keyakinan sama-sama. Iya. Nggak perlu diperbesar dalam arti, jangan-jangan ini aliran apa? Aliran apa? Ada yang gitu ya. Aliran banyak. Ya, selama bisa manfaat, semoga aliran itu menjadi aliran yang berkah. Kan begitu. Sungai saja alirannya banyak kok. Iya, yang penting kan satu tujuan, satu arah gitu ya Ustaz. Nah Ustaz, mau nanya lagi dong. Terus musik ini sebenarnya tuh diperbolehkan atau enggak Ustaz menurut pandangan Ustaz aja? Saya termasuk orang yang harus adil ya dalam membicarakan hukum. Karena kan fikih nih. Nah, dalam fikih itu ada yang hitam putih. Hitam katakan hitam, putih katakan putih. Ada. Tapi di dalam fikih juga ada yang masuk area abu-abu. Sama. Orang bilang ikhtilaf. Ikhtilaf. Di sini ada khilafiyah. Ada perbedaan pendapat yang satu sama lain harus sepakat untuk tidak sepakat. Iya, betul. Nah, ini yang paling penting. Sepakat untuk tidak sepakat. Artinya, buat mereka yang membolehkan musik itu didengar, dengan catatan itu pun ada air musiknya, terus bagaimana cara melantunkan nyanyiannya, terus dia gunainnya untuk apa? Iya, itu pun boleh dengan catatan. Jangan sampai lalai. Kalau lalai ya ngapain dengerin musik? Ya gara-gara dengerin musik sampai lupa. Sampai lupa buat sholat, sampai lupa buat ibadah, gitu kan? Terlalu asik, dan itu pun belum tentu yang musiknya yang salah. Bisa jadi kitanya yang memang tidak bisa menggunakan waktu secara proporsional. Ada yang membolehkan, hargai mereka yang membolehkan. Ada yang mengharamkan, hargai juga mereka yang mengharamkan. Karena ini areanya area ikhtilaf. Tidak boleh kita memaksakan kehendak. Semua musik halal, yang bilang haram berarti nggak benar. Semua musik haram, yang bilang halal berarti nggak benar. Jauh sebelum kita. Beliau udah lebih dulu ngomongin beginian, dan semua tadi sepakat untuk tidak sepakat. Udah dibahas, sudah dikaji, udah benar-benar ya Ustaz. Saling menghargai aja ya Ustaz ya. Justru ini menjadi ujian bagi kita, bagaimana keilmuan yang luas ini dalam Islam mampu membuat kita besar jiwa, besar fikir, sehingga kita mau belajar. Ada dalil lainnya, mau dong belajar. Jadi dipelajari juga istilah itu, jadi kita pelajari. Nah, itu jadi khazanah. Ilmu kita jadi nambah. Oh, ada perbedaan di mana nih? Apa dalilnya? Bukan, ini pasti nggak benar. Bukan gitu. Kalau semua harus sepakat, nggak ada 4 mazhab. Betul banget. Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i, gurunya Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i pernah belajar ke Imam Abu Hanifah. Imam Ahmad bin Hambal itu muridnya Imam Syafi'i.
Satu guru, satu ilmu, satu pucuk. Tapi lihat perbedaan pendapat di antara Pasti mereka ada berempat. aja perbedaannya ya kan Ustaz. Apalagi kita yang manusia, jangan langsung mendefinisikan oh hara, oh gini-gini ya kan Ustaz. Jadi harus ketika kita melihat ada perbedaan, justru situ mencerdaskan. Boleh ya? Mau dong dalilnya? Boleh ya? Ini pendapat siapa ya? Bukan kemudian nggak ada pendapat lain, hanya pendapat saya yang benar. Nggak ada itu ulama-ulama yang lain, hanya ulama saya yang benar. Ini ujian buat kita yang sedang belajar. Yang alim saja mampu menghargai perbedaan. Kita yang baru belajar masih dalam sebagai ya kategori mungkin murid kali kan. Makanya kita harus gali ilmu terus ya kan Ustaz. Gulami minal mahdi ilal lahdi. Dari kecil sampai liang lahat ya kan. Makanya kata Sayyidina Ali kan, semakin orang belajar semakin bodoh. Bukan makin pintar, makin bodoh. Semakin banyak yang kita nggak tahu. Tahu. Oh gini. Makin belajar, baru tahu nih gue. Makin terlihat bodohnya kita. Iya, makanya jangan puas dengan ilmu kita ya Ustaz ya. Jangan lagi kalau ilmu dapat lagi, cari lagi. Terus nggak pernah bosan sampai ke liang lahat. Masya Allah. Ya Allah, Ustaz, karena udah sore nih ya Ustaz ya. Keasikan dari tadi guys, Rima main ke rumah Ustaz, enak, adem, terus rumahnya gede guys. Mudah-mudahan semua dikasih besar. Amin. Rumahnya minimal penghuninya dikasih besar hati. Besar hati ya Allah. Ustaz, mohon doanya dong Ustaz biar Rima bisa kayak Ustaz gitu loh Ustaz, suksesnya. Harus bisa juga lebih. punya istana. Harus lebih dari apa yang kita impikan, harus lebih dari apa yang kita inginkan. Ada orang punya 10, ya Allah pengen punya 15. Harus lebih ya. Harus lebih kalau minta. Kita punya Tuhan yang maha kaya. Al-Ghani, Doa yang maha kaya. Ar-Razzaq, yang maha memberikan rizki. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Waduh. Sayang. Jadi jangan pernah malu, jangan pernah takut saat kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah punya segalanya. Dan Kun fayakun. Nggak butuh dengan kekayaan. Dia kaya, tapi dia nggak butuh dengan kekayaannya. Kita kaya, masih butuh dengan kekayaan. Masih takut kehilangan kekayaan. Kadang sering merasa kurang malah. Kalau Allah enggak, maka Allah paling pantas untuk kita minta sebanyak-banyak. Makin banyak diminta, Allah makin senang. Insya Allah semakin mendekatkan diri kepada Allah gitu. Amin. Ustaz, Masya Allah terima kasih banyak nih Ustaz ilmunya. Teman-teman juga pasti dapat ilmu yang luar biasa banget hari ini dari guru kita semua, Ustaz Somad. Ustaz sekali lagi terima kasih ilmunya. Mudah-mudahan Ustaz sehat selalu, terus sukses terus. Mudah-mudahan dilancarkan ya Ustaz segala urusan. Amin. Sama-sama. Masya Allah teman-teman, sekian dulu dari Rima dan Ustaz juga terima kasih banyak. Mungkin dari Rima sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.